Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Padita. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan bagian 3, yaitu pembulatan dan penaksiran pecahan. Baik, agar kita tidak berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Selamat menyaksikan. Pembulatan dan penaksiran. Di sini ada pembulatan. Kenapa kita harus melakukan pembulatan? Pembulatan itu berfungsi untuk mempermudah kita pada saat melakukan penaksiran nanti. Nah itu. Nah, terus langsung aja. Di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan terakhir nanti ada persen. Untuk pecahan biasa itu kita bisa membuat misalkan bulatkan 4/5. Nah, untuk mempermudah ini kita bisa menggunakan garis pecahan, garis bilangan pecahan ya. Ini 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, sini 1. Nah, sini kita bulatkan 4/5. Nah, di garis bilangan 4/5 di sini. Jika 4/5, karena 4/5 dekat dengan 1 ya, karena 4/5 yang dekat dengan 1, maka di 4/5 dibulatkan menjadi 1, karena 4/5 ini dekat dengan 1, jadi dibulatkan menjadi 1. Jika dia dekat dengan 0, misalkan 1/5 dekat dengan 0, berarti dibulatkan menjadi 0, yaitu di pecahan biasa. Sekarang di pecahan campuran itu sama seperti pecahan biasa, misalkan bulatkan 2 1/5. Kita buat dulu garis pecahannya atau garis bilangannya 0/5, 2/5, 3/5, 4/5, ini 1. Nah, untuk pecahan campuran kita fokus ke pecahan biasanya, ke bilangan pecahannya, bukan ke bilangan bulatnya, tapi kita fokus ke bilangan pecahannya. Sini kita bisa lihat di garisnya ini, yang ini dekat dengan 0. Karena dekat dengan 0, maka 2 ini itu ditambah dengan 0, karena 1/5 itu dekat dengan 0, jadi ditambah 0. Jadi 2 1/5 itu dibulatkan menjadi 2. Nih, kenapa 2? Karena 2 tambah 0 itu hasilnya 2. Nah, jadi untuk bilangan pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran itu kita lihat pecahannya itu dekat dengan 1 atau dekat dengan 0. Untuk pecahan biasa misalkan dekat dengan 1, berarti pembulatannya menjadi 1. Jika dekat dengan 0, pembulatannya menjadi 0. Pecahan campuran pun demikian. Jika pecahannya ini dekat dengan 1, berarti bilangan bulat yang ada ini ditambah dengan 1. Jika pecahannya ini dekat dengan 0, berarti bilangan bulatnya ini ditambah dengan 0. Seperti ini contohnya.
Baik, sekarang kita lanjut ke pecahan desimal, pembulatan pecahan desimal. Nah, yang perlu kalian ketahui dulu, yang ini itu namanya puluhan, ini satuan, ini per sepuluhan, ini per seratusan ya. Ini puluhan, satuan, per sepuluhan, ini per seratusan. Itu yang perlu diingat dulu. Sekarang kita pecahan desimal kesatuan terdekat. Contoh misalkan bulatkan 3,61 kesatuan terdekat ya pembahasannya. Jika di satuan terdekat yang kita lihat itu persepuluhannya, ini berarti ya, persepuluhannya berarti yang 6. Jika persepuluhannya ini lebih besar dari 5, maka 3 ini kita tambah 1. Tapi jika di bawah 5, maka 3 ini ditambah 0. Nah, karena di sini persepuluhannya lebih dari 5, maka 3-nya itu ditambah 1 ya. Jadi 3,61 dibulatkan menjadi 4. Kenapa 4? 3 ditambah 1. 1 dari mana? Karena persepuluhannya itu lebih dari 5. Dibulatkan menjadi 4. Nah, ini jawabannya. Nah, jika persepuluhan terdekat, soalnya sama. Bulatkan 3,61 ke persepuluhan terdekat. Yang dilihat itu perseratusannya. Yang mana? Yang 1 ini. Perseratusan yang dilihat. Nah, sama seperti yang satu dekat. Jika perseratusannya lebih dari 5, maka persepuluhannya ditambah 1. Tapi jika kurang berarti ditambah 0. Nah, karena di sini kurang dari 5, maka persepuluhannya ini ditambah 0. Jadi 3,61 itu dibulatkan menjadi 3,6. Kenapa 3,6? Ya karena yang dirubahnya persepuluhan, yang dilihatnya perseratusan. Perseratusannya kurang dari 5, maka persepuluhannya ini ditambah 0. 6 tambah 0 itu tetap 6, maka tetap 3,6 dibulatkan. Nah, itu kalau misalkan satuan terdekat yang dilihat persepuluhan, kalau persepuluhan terdekat yang dilihat perseratusan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke persen. Nah, ini sepertinya mudah juga. Kalau persen itu berarti ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat ya. Maka yang dilihatnya satuannya. Pasti di kelas 2 atau kelas 3 itu pernah diajarkan letak satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Nah, di sini kita fokusnya ke puluhan terdekat, maka yang dilihatnya satuan. Di sini udah ada contoh pertanyaan bulatkan 24% ke puluhan terdekat. Ada 2 pilihan jawaban, dia mungkin ke atas, dia juga mungkin ke bawah. Kalau misalkan dia ke atas berarti seperti ini. Nah, aturannya sama seperti desimal tadi. Kita lihat satuannya. Jika satuannya lebih besar atau sama dengan dari 5, ulangi, kalau misalkan satuannya sama dengan atau lebih besar dari 5, maka dia ke atas ya, lebih besar sama dengan 5.
Tapi kalau misalkan satuannya lebih kecil dari 5, maka dia ke bawah. Nah, contoh ini misalkan 24% dibulatkan. Kita lihat satuannya. Karena satuannya ini 4 kurang dari 5, maka dia ke bawah. Maka dia jawabannya 20%. Contoh lain, misalkan 78%. Kita lihat satuannya 8 itu lebih dari 5, maka karena lebih dari 5, kita lihat satuannya 8 itu lebih dari 5, maka ke atas. Jadi maksudnya dibulatkannya ke atas, berarti ini tuh jawabannya itu antara 70% atau 80%. Ini ke bawah, ini ke atas. Karena 8 satuannya 8 itu lebih dari 5, maka ke atas, berarti jawabannya 80%. Jadi kalau persen itu cukup lihat satuannya. Kalau misalkan satuannya lebih atau sama dengan dari 5, berarti dia dibulatkan ke atas. Pilihannya tadi tuh, kalau misalkan 24 berarti antara 20 dan 30. Kalau ini 78 berarti antara 70 dan 80. Kalau misalkan 66 berarti antara 60 atau 70. Seperti jawabannya, ke atas, ke atas atau ke bawah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penaksiran. Nah, di sini judulnya penaksiran operasi hitung pecahan. Jadi, setelah kalian mampu menguasai pembulatan, otomatis kalian bisa melakukan penaksiran operasi hitung. Yang pertama ada pecahan biasa dan campuran. Kenapa yang disatukan? Karena ini masih dalam satu jenis ya, pecahan. Ada pecahannya, ada pecahan biasanya. Kita langsung ke contoh misalkan 31/5 ditambah 4/6. Nah, cara penaksiran itu, cara pertama itu kalian bulatkan dulu ini dan ini. Jadi dibulatkan dulu baru kalian hitung. Kan ini dibulatkan 1/5 itu tadi, kalau misalkan mendekati 0 berarti 3-nya ini tambah 0. Karena mendekati 0 berarti 3 tambah 0 3, ditambah 4/6. Ini mendekati 1 berarti di sini kita tambah 1. Nah, jawabannya 4. Nah, ini hasil penaksiran. Jadi penaksiran itu sebetulnya hasilnya ini itu mendekati hasil sebenarnya. Penaksiran. Jadi bukan hasil sebenarnya tapi mendekati hasil sebenarnya. Itu penaksiran. Contoh yang lain. Misalkan 27/8 dikali 41/3. Nah, ini kita bulatkan juga. Kita bulatkan 27/8 itu mendekati 1 berarti 2-nya tambah 1 jadi 3 dikali 1/3 ini mendekati 0 berarti 4-nya ditambah 0 jadi tetap 4. Nah, ini sama dengan 3 kali 4 itu 12. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil yang mendekati. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil yang mendekati hasil sebenarnya. Jadi caranya bulatkan dulu. Cara pembulatannya seperti video di awal tadi. Sekarang yang kedua itu pecahan
desimal. Ini juga sama, kita bulatkan dulu, misalkan 3,1 ditambah 2,7, kita bulatkan dulu. 3,1 kita bulat, ini satuan terdekat ya, satuan terdekat. 3,1 kita bulatkan itu menjadi 3, ditambah 2,7, karena ini lebih dari 5 berarti 2 nya itu ditambah 1 menjadi 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah ini jawabannya. Jadi mudah pada saat kalian sudah mampu menguasai pembulatan, karena untuk menghitung ini harus dibulatkan dulu baru bisa kita hitung. Nah ini maksudnya tadi pembulatan itu untuk mempermudah kalian untuk melakukan penaksiran. Nah mudahnya di mana? Seperti ini, seperti itu. Nah untuk penaksiran ini khusus ditanya pecahan biasa dan campuran dan pecahan desimal. Demikian penjelasan tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.